Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Khusus untuk Anda nih, para pejabat fungsional, hari ini kita akan benar-benar mengupas tuntas perubahan aturan main yang signifikan banget menyangkut karir Anda. Kita udah siapkan panduan dari BKD Garut yang merangkum Permen Pan RB, itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, nomor 1 tahun 2023, dan juga Peraturan BKN, Badan Kepegawaian Negara, nomor 3 tahun 2023. Misi kita jelas, menyajikan inti perubahannya biar Anda langsung paham apa yang beda, terutama soal angka kredit atau AK dan cara naik jenjang jabatan. Siap-siap ya, karena wow, cara lama kumpulin poin per butir kegiatan itu udah benar-benar ditinggalkan loh. Tepat sekali. Ini perubahan yang sangat mendasar ya. Fondasinya itu penghapusan butir kegiatan. Jadi, angka kredit Anda itu nggak lagi dihitung dengan mengakumulasi poin dari tugas-tugas spesifik harian atau proyek tertentu kayak dulu. Ini bukan cuma teknis, tapi udah geser filosofinya. Kayaknya pemerintah ingin fokus Anda bukan lagi ke centang tugas, tapi ke dampak nyata kinerja Anda gitu sepanjang tahun. Wah, oke. Jadi kalau bukan dari butir kegiatan, gimana dong cara angka kredit kita dihitung sekarang? Katanya pakai predikat kinerja ya? Benar. Jadi angka kredit sekarang itu didapatnya dari konversi predikat kinerja tahunan Anda. Predikat ini ada sangat baik, terus butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Nah, ini hasil evaluasi sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja Anda secara keseluruhan. Hasil konversinya nanti ya dituangkan dalam dokumen resmi, namanya penetapan angka kredit atau PAK. Oke, menarik nih. Gimana persisnya cara kerja konversi itu? Kan ada persentasenya ya? Betul, sistemnya cukup jelas kok. Jadi, predikat sangat baik itu dikonversi jadi 150% dari koefisien IK tahunan jenjang Anda. Ini angka dasar yang udah ditetapin buat tiap level jabatan fungsional. Kalau predikat baik, nah itu dapatnya 100%. Terus butuh perbaikan itu 75%, kurang 50%, dan kalau amit-amit sangat kurang itu cuma 25%. Nah yang krusial nih, predikat minimal baik itu jadi syarat mutlak kalau Anda mau dipertimbangkan naik pangkat atau jenjang. Minimal baik? Iya. Yang menetapkan predikat ini siapa? Ya, pejabat penilai kinerja Anda. Biasanya sih atasan langsung. Biasanya atasan langsung ya? Oke. Minimal baik, ini artinya meskipun angka kumulatif cukup, kalau predikat akhir tahun cuma butuh perbaikan gitu ya, otomatis nggak bisa naik jenjang sama sekali tahun itu. Wah, cukup ketat ya perubahannya. Ini berarti fokus kita harus benar-benar ke hasil evaluasi kinerja keseluruhan. Terus syarat naik jenjang jabatan sendiri apa saja jadinya, selain predikat tadi? Ada 4 syarat utama. Dan ini harus terpenuhi semua ya, sesuai pasal 11 Permen Pan RB tadi. Pertama, kebutuhan jabatan. Artinya, ya harus ada formasi kosong di instansi Anda. Ketersediaan formasi lah. Kedua, angka kredit kumulatif, AKK. Ya, target total AK untuk jenjang berikutnya harus tercapai. Ketiga, kinerja. Nah, itu tadi. Minimal predikat baik dalam 1 tahun terakhir. Keempat, ini yang baru dan jadi game changer nih. Kompetensi. Anda wajib ikut dan yang penting, lulus uji kompetensi. Dan penting banget. Gimana mekanismenya? Siapa yang nyelenggarain tesnya? Iya, ini elemen baru yang vital banget. Jadi gini, pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi Anda, biasanya ini pimpinan tinggi pratama atau madya, nanti akan mengusulkan nama Anda untuk ikut uji kompetensi ke instansi pembina jabatan fungsional Anda. Instansi pembina ini lembaga pemerintah pusat yang memang membina JF spesifik Anda. Mereka lah yang menyelenggarakan tesnya dan nanti mengeluarkan rekomendasi kelulusan. Oh, jadi instansi pembina yang tes ya, bukan instansi kita sendiri? Betul. Kalau Anda dinyatakan lulus oleh instansi pembina, barulah PPK di instansi Anda bisa menetapkan kenaikan jenjang Anda. Proses usulannya pun sekarang lebih terintegrasi, pakai sistem digital kayak SIM ASN dan SIASN gitu. Jadi lebih terstruktur lah. Oke, itu kan aturan main ke depannya, tapi pasti banyak dari Anda yang mikir, terus angka kredit saya yang udah susah payah dikumpulin pakai sistem lama gimana nasibnya? Nah, ini bawa kita ke formulir-formulir soal integrasi dan penyesuaian AK lama yang ada di materi panduan BKD Garut itu. Ada poin penting apa di situ?
Ya, poin utamanya itu memastikan ada transisi yang adil gitu ya. Jadi AK lama Anda dari sistem konvensional yang dulu kan ada unsur pendidikan, tugas pokok, pengembangan profesi, sama penunjang, itu akan dihitung ulang atau disesuaikan ke format baru ini. Salah satu contoh paling nyata perubahannya bisa Anda lihat di formulir perhitungan integrasi. Nilai untuk unsur penunjang itu seringkali jadi 0 di perhitungan baru. Oh, jadi 0 ya unsur penunjang? Seringkali begitu. Karena fokusnya kini lebih ke tugas jabatan sama pengembangan profesi yang dikonversinya dari predikat kinerja tadi. Ada juga mekanisme hitungan proporsional. Misalnya kalau Anda diusulkan naik pangkat atau jenjang di tengah tahun. Jadi AK dihitung berdasarkan jumlah bulan dalam periode penilaian tersebut. Gitu. Sip, jelas banget. Jadi rangkuman cepatnya nih buat Anda, lupakan cara lama kumpulin poin per kegiatan. Angka kredit Anda sekarang itu cerminan langsung dari predikat kinerja tahunan Anda. Jadi ya fokuslah pada pencapaian target SKP dan tunjukkan perilaku kerja yang konsisten baik. Itu kuncinya. Betul sekali. Dan jangan sampai lupa, uji kompetensi sekarang jadi gerbang wajib baru untuk naik jenjang. Selain tentu saja, syarat AK kumulatif terpenuhi dan ada formasi jabatan yang tersedia. Intinya sih, kinerja Anda secara menyeluruh, hasil kerja nyata Anda, itu yang sekarang jadi pusat penilaian utama. Benar-benar itu fokusnya. Jadi apa artinya semua ini buat pekerjaan Anda sehari-hari? Ini pertanyaan penting ya untuk kita semua renungkan. Nah, ini sekaligus jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Dengan sistem baru yang sangat menekankan pada predikat kinerja keseluruhan ini, bagaimana menurut Anda ini akan mengubah fokus kerja harian Anda dibandingkan sistem lama yang berbasis butir kegiatan? Apakah ini akan mendorong kita semua, gitu ya, menghasilkan kerja yang lebih berdampak nyata, atau jangan-jangan cuma mengubah cara kita mengejar angka? Coba renungkan saat Anda mulai menerapkan aturan baru ini ya. Terima kasih sudah menyimak sesi telaah mendalam kali ini.